Daya Marwati masih terus aja itu yang diteruskan di dalam diri jenengan. Marwati itu daya hidupnya itu dibangunkan, digugah oleh Bapak Manuto. Mas, tadi yang saya paling terenyuh itu pas terakhir jenengan cium tangane bapak kali ibu ini. Dan itu kok sakit ngoten, Mas? Jenengan dereng tuntas tanglet pun badhe nangis malih kok. Rasa Mas, boten saged ndang ben piye-piye mboten. Dampaknya ngeten. Kalau mboten semrap gerakan kula niku dos pundi kan rekaman nggih wonten. Cuman selama kula merem. Mboten mergo kula krungu swara bapak mboten kula arahe pundi mboten. Cuman kula semrap nyaksiaken niku wonten nelongso mriku sakno awakku, sakno bapak ibuku. Kaya apa gak kumpul apa gamane ngeten nggih. Kaya ngene. Aku iki ning neraka, ibuku ning surga. Begitu juga sebaliknya. Ada yang dihukum, entah siapa itu. Wonten. Andai kan saya tadi itu terus kula kinten lho nggih, saestu. Bapak ibu niku jarak dekat. Cuman kan bapak tem mriko, ibu tem mriki kan. Mosok kula gitu lalu bapak ibu pun mboten. Terakhir pun cara lek gampang nalari tiyang refleks. Duh kok nggih pun napa nggih? Anane begitu. Anane ngono. Rasane ngono. Mbok dianggep iku refleks apa nggih wis ya gamane instingnya ngoten ya nalure ngono. Nalurnya begitu, ya udah. Wonten rasa napa nggih gak iso apa nggih gak pantes cara gak iso gurung nyenengno terus matur suwun campur aduk lah istilahnya Jadi satu di dalam dada, di dalam rasa. Ya kaya wong latihan terus nangis itu gimana ayo. Kan ono latihan nangis itu gimana? Ini secara tak isin nangis. Ya. Nggih. Nangis napa cengeng. Sampai takoni kok mbuh nangis. Guyu ya lapo enggak Anane ngono. Anane ngono. Ya cara hukum adat ya anakne wong tuwa iku biasa ngoten. Cara jenengan nggih saged, cara refleks. Tapi waktu itu nggak ada mikir adat nggak ada. Nggak ada. Yang ada ya anane ngono. Nggak ada. Kan yo nang Pak Misti barang, nang aku barangan. Iya, anane ngono intine. Nggih, ten percaya ten Gusti. Mboten ndang wis undi golek mboten golek, pun duka ngoten nek cara. Nah nek istilah duka niki sakniki kula kaya ya kan duka, ya wis. Ana ning ngono. Fikir hanya menyaksikan anane ngono. Yang jenengan andaikan saya menjadi sebuah pertanyaan ini sami kok. Cara aku lah bos itu niku. Sami kok jenengan ta jenenge. Iya. Yo embuh, wis niku percaya, heeh, benar ya wis. Ya wis ibaratnya mungkin sekarang ini sudah dikalahkan. Pikir niku. Iya. Boten dikendalikan nggih, berarti Dikalahkan. dikalahkan nggih. Dikalahkan. Bukan dikendalikan, dikalahkan. Dikalahkan. Ya dikendalikan berarti ini iso nyiptakan nyuruh ini. Kan ini enggak ngapa-ngapain. Iya. Nanti Gus kalau tanglet sak delengi supe. Niki pertanyaan nekat. Mau dalu Gus iki. Nggih. Berangkat dari kenapa saya menanyakan ini? Karena saya merasakan ini kan ada awalnya gitu. Iya. Ada pembukaannya. Dan saya juga merasakan pembukaan sekaligus Cah Yusuf setelah niku hari ini ya niku.
semua kan punya eksistensi rasa yang berbeda mereka. Iya. Nah, di sisi saya ini Adi ini pun saya juga sangat menyenangkan Gus. Nah, Iya. Nah terus mau dalu kan Gus niki antara kakang kali Adi niki andekan kula niki gampangan ngene kula nggih pengen Adi niku teko, kula nggih pengen Adi niku meskipun wis ning jero. Iya. Meskipun wis nah Iya. Gus Cahyo kan sanjang kakang mawon. Nah, mosok nggih mboten angsal kula kali Adi napa paham berarti lala apa wong golek sing gak mendingan mentok sing bijak mawon. Iya. Tapi boleh mboten nek kula niki nggih kadang-kadang niku muncul piyambak raos si Adi niku sing seneng sing Iya. guyu piyambak. Iya. Niku kenapa Gus? Napa tasik boleh sebenarnya? Atau ada yang dikhawatirkan? Itu sebuah keingintahuan pikir aja. Padahal sudah berwujud rasa bahagia tadi, Adi itu. Iya. Kalau masalah kehadiran Adi itu wajar sebagai pangudi kawruh, pelaku spiritual ingin Seneng lagi. bukan begitu, ingin tahu wujudnya bahkan gitu Rasanya. nah, rasanya padahal itu nggak bisa diwujudkan. Nggih. Tapi sudah mengendalikan dan mendorong rasa tadi menuju ke kebahagiaan. Nggih wujud rasa Rasa bahagia tadi. Oh. Adi nyumrambahi rasa bahagia, kakang memberikan wejangan. Kakang memberikan wejangan ketika Adi sudah menguasai rasa ini dalam bentuk kegembiraan, dalam bentuk rasa yang lain daripada yang dipikirkan, yang dirasakan selama ini. Intinya kebahagiaan. Kasantosane ngrogo. Adi itu kan jaga kasantosane ngrogo. Kesentosan. Iya. Nah, sesuai dengan fungsi dari alam kandungan. Nggih. Plasenta itu adalah sebagai penyalur sari makanan dari ibu. Kan menjaga kesehatan, Kesenangan. kesenangan, Sembuhan. sifat-sifat ibu, iya kan? Nggih. Nah, itu fungsi daripada Adi. Jadi sudah dalam rasa ini, yaitu wujudnya Adi, ya itu. Nah, ketika sudah ada penasaran dan sudah saya jawab tadi, besok-besok jangan kepengin tahu wujudnya Adi, wujudnya sing iya di bener di, jangan itu lagi. Sudah percaya saja. Karena Gusti sendiri ya kata dawuh Gusti, apa-apa saka kersaning Gusti. Sing Gusti sing enggak bisa diwujudkan. Suatu ketika saja semoga mendapatkan keistimewaan aja, itu aja bagi diri Mas Haris, semoga saja gitu loh. Ya, dan itu nggak setiap laku gitu ya. Yang penting kita nggak usah punya keinginan kepengen tahu daripada wujud. Soalnya kan memang berbeda awadat kali Badu. Iya. Berikut setelah kali saya itu langsung berbeda. Iya. Ibaratnya kok bari jadi arek cilik wis Iya. jadi tuwa lho. Enggak kan? Nggih. Iya. Cuman nggih tetap wonten bahagia Iya, ya. iya. Kebahagiaan yang dirasakan ketika bukaan kunci ya itu karena efek daripada Marpati, Mas. Iya loh. Marpati menggugah Adi kan gitu. Akhirnya naik Guyu. Iya. Nah, kalau dibilang seperti bayi ya betul. Marpati ketika daya sang ibu mendorong jabang bayi lahir, mendorong ya wat kan ya. Marpati ibu itu daya itu kan menimbulkan bayi kan. Nah, rasanya ya bayi ya seperti tadi. Wonten beban. Iya. Ngurus Wis gak ono apa-apa duniawi, yang ada tuh tentram bahagia gitu. Itulah jabang bayi. kayak terus anak-anak. Iya, betul. Oke. Tapi sih Makanya hakikatnya surga ada di telapak kaki ibu itu kan.
Karena daya marmati tadi itu hidup mati mau melahirkan itu, ya kan. Meskipun pemikiran ibu itu ya Allah piye ya Allah, tapi waktu masih terus mendorong bayi keluar rahim itu ya, rahim. Nah, iya kan. Padahal pikirannya Gak fokus ke situ, takut dia, takut khawatir, yes. takut mati, takut semuanya. Daya marmati masih terus aja itu. Itu yang diteruskan di dalam diri jenengan. Marmati itu, daya hidupnya itu dibangunkan, digugah oleh Bapak Manuto. Itu sambung dengan Adi menimbulkan sebuah rasa itu bahagiaan, dorongan, akhirnya bisa memanggil kakaknya. Kakak masuk telu-telune atunggal kan gitu kan. Ya, itu wujud Pangembas Jati. Pokoknya nopo mawon mangke lek pun ngeten pun cekap boten. Sekap, iya. Wah, ini Lek wonten malih pun cekap. iya gitu. Tuh. Gerakan sholat Pak Wajid. Jadi tadi masuk bagian gerakan sholat juga. Sebelum kan berdiri, terus mesti begini. Begini belum sujud itu, masih rukuk itu, ya kan? Itu menyerupai gerakan sholat itu. Nggih. Pasti sebelum sujud mesti gini dulu. Nggih, Nah, itu betul langsung drosor. Nah, gitu. Habis gini, balik lagi gini, ya kan. Balik akhirnya lah itu. Itu juga ya ada makna yang sholat itu ada, di situ juga ada. Tapi jangan dinamakan sholat. Kalau orang Jawa dinamakan sembahyang. Iya kan? Sembahyang, Pak. Nggih. Ini mirip gitu. Iya. Itu gerakannya. Kenapa kok hampir tiap pelaku sama semua? Kan sembahyang tadi itu. Ya itu karena memang asli itu. Jeng Nabi sendiri ketika mendapatkan gerakan sholat, wahyu gerakan sholat, itu bukan kok karo pangeran Gusti Allah didhawuhi, kowe nek sholat carane ngene lho Muhammad, bukan begitu, tapi awujud gerakan-gerakan yang di luar pemikiran Muhammad sendiri. Jadi loh, ada gerakan begini, ada gerakan begini, ya kan? Jadi Nabi Muhammad akhirnya menyimpulkan bahwa gerakan sholat itu ada 4 kan gitu, berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Nah, orang Jawa tuh zaman dulu sudah begitu, sudah ada itu. Jadi berdiri, membungkuk, sujud dan duduk itu sudah ada orang Jawa itu. Itu namanya sembahyang. Iya. Nggih. Disempurnakan lagi bagi yang beragama Islam sholat kan gitu. Aturan agama lo ya gitu.